Halo. Ini biasa kalau pada mau IG live ini lagi momen lagi bingung nih. Oke, ngomong apa nih? Anyway, sebentar lagi buat teman-teman, gue akan live bersama dengan ID Derms, ngobrol-ngobrol dengan Dr. Fitri Agustina. Selamat malam dan Panjaitan, Nurul Fauziansah. My dear friend Orn from Bangkok, how are you? Ada juga Mbak Ineke, apa kabar? Apa kabar kantornya di Gatot Subroto? Juga ada alumni Talking tuh, ada Holisko, ada Nurestrip, ada Mbak Natalie. Apa kabar Mbak Natalie? Juga ada Ebyong, 31. Thank you. Sebentar lagi gue akan jam 8, insya Allah gue akan ngobrol-ngobrol live dengan Dokter Fitria. Buat yang pengen tahu soal masalah penuaan dini, penuaan dini ya, bukan pernikahan dini. Sesaat lagi gue akan ngobrol-ngobrol sekali lagi dengan Dokter Fitria dari ID.Derms. Juga ada Naismi, apa kabar? Gimana? Hai, apa kabar? Gimana dengan bisnis umroh dan haji dalam masa pandemi ini? Juga, aduh, Kisi, what's up New York? Kisi lu mau kawin lagi? Udah gila apa lo? Sabar dong, temennya belum kawin ini. Juga ada, abis kan sebagai senior ada Mbak Natalie Margaret, apa kabar? Kita udah lama loh gak kerja bareng. Juga ada Dokter Ineke Jen, selamat malam, apa kabar? Ayo kumpul sebentar lagi jam 8 ruang prakteknya Dr. Fitria akan kita buka bersama dengan ID.Derms. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang hadir yang gabung pada malam hari ini juga ada seorang sebentar, tuh dia ada Anifly. Seorang ahli anestesi, selamat malam. Juga ada Hesi Tanjung, Ana Marbun. Dan sabar ya Mbak Ismi Dalilalalala yang sudah libur 4 bulan. Tenang, gara-gara pandemi Anda tidak sendirian kok. Banyak juga teman-teman yang ya, apalagi kita yang freelancer. Nanti bentar lagi curhat soal kerjaan. Juga ada Agus Permana 35. Juga buat teman lama saya ada Mas Denny. Apa kabar? Denny, diam. Kau diam saja, jaga celeduk sana ya. Juga ada mana lagi nih? Dimas Daniel, apa kabar? Sabar juga nih. Dimas termasuk teman-teman di dunia bisnis hiburan, mewakili salah satu pemegang brand teater di Indonesia yang juga libur juga, work from home atau gimana, bisnis juga agak mesti stop dulu gara-gara pandemi ini. Ada RSC Vilana, ada aku, hai, ada saya juga. Ada Riri Zalik, apa kabar? Ada juga, hari ini nggak sama Dr. Yuda, sama Imam. Maksudnya gimana? Dr. Yuda sebagai hostnya atau sebagai narasumbernya? Kalau mau cek kapan Dr. Yuda akan ngobrol sebagai hostnya, silakan cek di Instagramnya ID.Derms. Oke, buat Riri juga. Dan tadi nanyain, harusnya Dr. Yuda malam ini. Saya nggak tahu, saya dapat tugas aja dari ID.Derms ngebantuin bersama-sama malam-malam ini kita edukasi deh mengenai kesehatan kulit. Sebentar lagi nungguin Dr. Fitria dan juga rekan-rekan dari ID.Derms untuk siap-siap juga. Tapi sampai menunggu, saya pengen nyapa-nyapa dulu. Jeng Peggy Anastasia, apa kabar? Sehat semua keluarga? Insya Allah sehat semua si jagoannya. Peggy, anaknya cowok cewek sih gue lupa. Dan juga salam buat teman-teman dari suaminya dari Ekute. Kemudian ada Ratna, ID.Derms sudah standby, terima kasih. Dan Mas Yuda tuh, Mas Yuda ada nyari tadi Riri Zalik. Kalau Mas Yuda kan dia orang Bandung ya. Kang Yuda ada nyariin tadi Riri Zalik. Ya Allah nih di New York, Kisi, gue tuh nyapa nggak ada statusnya, nggak kelihatan kali. Jadi ya nyapa semuanya aja yang pada rajin sudah hadir pada malam, udah absen. Ya, Mas Denis Taryadi juga apa kabar? Ditunggu ya. Kita event-eventnya. Sehat-sehat juga buat teman-teman di sana. Juga Dr. Stanley, selamat bergabung. Sebentar lagi kita ngobrol-ngobrol barengan dengan Dr. Fitria Agustina, ngomong soal penuaan dini. Bentar, judulnya adalah
Rahasia merawat kulit tidak perlu sulit. Nah, tuh, Peggy udah siap-siap. Aku mau dengar tips biar wajahnya kayak kayak kamu glowing terus. Ya. Oke, nanti mungkin Dokter Fitria akan lebih jago ngejelasin bagaimana caranya untuk tetap tampil awet muda dan dijauhkan dengan namanya penuaan dini. Kemudian juga ada Dokter Henry, apa kabar? Surabaya ya? Piye kabare? Nah, Dokter Henry juga. Hai, ada Dokter Widya Putri juga. Selamat malam, apa kabar? Wah, saya deg-degan nih, dokter-dokter pada ngumpul. Antara deg-degan dan merasa tenang. Karena minimal gini deh. Pasti buat teman-teman juga ngerasa kalau emang ada temennya kamu yang dokter, pasti somehow kalau nongkrong sama mereka pasti merasa tenang, ya kan? Ya karena ada dokter sebelah, jadi even lo sakit pun, lo ada apapun, adalah saudara teman yang bisa dicurhatin. Minimal konsul gratis, ya nggak? Juga, aduh, Surabaya kata Dr. Henry, status masih hitam. Semoga Ibu Risma dan juga jajarannya dan juga gugus tugas COVID-19 Surabaya juga bisa membuat yang hitam-hitam, yang merah marun, apalah merah gelap itu cepat langsung jadi hijau, insya Allah. Jakarta juga deg-degan gara-gara kemarin Car Free Day yang orang-orang pada bilang jadi Corona Free Day itu. Gimana ya? Emang susah sih ngatur banyak orang. Itu dia PR kita sama warga-warga plus 62 ini. Kamu ada Mas Hari Munafli. Selamat bergabung. Ini jam berapa sebetulnya sih? Dokter Fitri mana? Udah pada makan semua belum? Udah kan? Udah makan malam? Ya. Biar tenang. Kalau belum makan, ngapa-ngapain tuh biasanya belum tenang. Mau pergi nggak tenang, mau belajar nggak tenang, mau kerja nggak tenang, kayak gitu. Ada Ray Kristabel juga selamat malam. Ada Shin A-nya 3, selamat malam. Ya, hello. Derms. Ini dia nih. Majikan kami. Kemudian malam ini juga kita sama-sama masih menantikan koneksi dengan Dokter Fitria. Mungkin kalau udah pengen nanya dulu, mungkin mau colongan ngasih pertanyaan dulu, bisa kasih sekarang juga, biar nanti bisa gue tampung. Aulia Puri, selamat malam. Opa. Oke. Alright. Ini sudah. Winko Babat juga selamat malam. Adi.derm, siap. Dengan Adi.derm, ketemu saat lagi dengan Dr. Fitri Agustina. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun. Alhamdulillah bisa tersambung. Aku udah itu loh, udah request dari tadi loh. Mungkin sinyalnya kali ya. Iya deh. Iya deh. Saya aja. Sama-sama. Tapi yang penting alhamdulillah pada malam hari ini Dokter Fitria lagi udah meluangkan waktunya kita ngobrol-ngobrol kita malam-malam ini dan juga berbagi sama teman-teman di luar sana mengenai kesehatan kulit. Yes. Kalau buat saya ini kedua kalinya ngebantuin ID.derms. Kalau buat Dokter Fitria ini pertama kali ya? Iya, insya Allah mudah-mudahan bisa banyak manfaat untuk yang denger ya. Insya Allah. Ini kayaknya bentar lagi kita nih. Dokter. Yes. Nih sebelum kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman juga, kayaknya itu kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau teman-teman juga belum kenal sama siapa yang ngobrol, kayaknya kurang lengkap gitu, kayak kurang sopan gitu kata istilahnya. Aku udah kepoin IG-nya Mas Imam loh. Iya. Nah, emang yang penting adalah Dokter Fitria. Saya emang nggak penting, udah. Itu yang penting. Oke, sip. Punten, saya akan coba sedikit memperkenalkan Dokter Fitria kepada teman-teman yang ada di LG Online juga udah bergabung di IG Live kita pada malam hari ini. Jadi buat teman-teman juga ada Umu, ada Diandi yang sudah bergabung juga, terima kasih. Wow, ada something skincare nih. Memantau ya. Oke, Ye Dharma juga selamat malam. Oke, kalau kita malam ini akan ngobrol dengan Dokter Fitria Agustina SPKK, spesialis kulit dan kelamin ya, Dok ya? Iya deh. Iya. Iya deh.
Kemudian ini pendidikannya. Oke, pendidikannya tahun 2004 lulus dokter umum Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, anak Depok. Nggak di Depok. Di Salah ya, di Salemba. Salemba. Mohon maaf. Udah kenceng salah lagi. Lupa ya Salemba. Kalau sekarang Depok. Tapi balik Salemba juga. Udah pindah. Depok FKUI. udah. Enggak, FKUI sampai mereka sampai preklinik tuh di Depok sekarang. Oh gitu. Ya, Oh iya. gitu. Lumayan kan. Kalau mulai aja udah nambah pengetahuan tuh. Jadi selama ini karena tuh FKUI itu ada dua ya, Depok dan UI ya. Depok dan Salemba. Iya, tapi tetap sih baliknya ke Salemba juga sih so far. Karena RSUI-nya belum beres. Oke. Ada RSUI nanti? Bukan nanti, udah buka sekarang. Cuma lagi dipersiapkan supaya tuh nambah ilmu malu, ya. Ya malu, saya kurang update. Ternyata RSUI, UI udah punya rumah sakit. Gila, keren abis. Udah dong. Yes, kemudian 2010 lulus dokter spesialis kulit dan kelamin di FKUI. Kemudian sekarang dari 2018 sampai dengan sekarang, Dr. Fitria ini mengikuti program studi doktor S3 ilmu kedokteran kalau ikutin sebetulnya kalau dokter bilangnya anti aging atau anti aging, tergantung ikut mazhab mazhab mana. Boleh mana aja sih. So, kadang-kadang kalau kita jadi host kalau bingung takutnya salah ngomong anti pak anti aja. Sama aja tergantung mau ikutnya kiblatnya kemana ya. Yes. Bahasa Inggrisnya. Anti-aging FK Universitas Udayana. Kemudian, ini jadi saya sampai sekarang masih tetap sekolah, Dok? Iya, saya masih mahasiswa, jadi harga mahasiswa ya. Kayak ke kantin sebelah kampus. Kemudian pekerjaannya nih teman-teman, 2010 sampai dengan sekarang, beliau ada dokter spesialis kulit dan kelamin Fit Skin Clinic, benar Dok ya? Ya. Kemudian 2010 sampai 2013 staf pengajar Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin FKUI. Ya, dulu ya. Benar? Benar. Dulu ya, 2013. Kemudian, udah kayak itu nggak penting deh kayaknya Mas. Tunggu, makin banyak jabatannya, kuliahnya kan saya bener-bener emang kredibel orangnya Dok, ya kan? Kemudian tentunya 2004 sampai dengan sekarang adalah anggota ID, kemudian 2017 sampai sekarang adalah Wakil Sekretaris Umum Pengurus Pusat Perdoski, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit Indonesia. Wow, Wakil Sekretaris Umum. Ibu pejabat ya? Ibu dokter, ibu pejabat. Pejabat teras ya, teras rumah. Baik-baiknya mungkin loh, jam segini. Dokter Fitria. Yes, oke. Gimana? Ya, jadi kita kan ngomongin soal, kalau kemarin teman-teman udah ngeliat di e-flyer, poster yang ada di feed saya, feed Dr. Fitria juga, atau feed di id.derbs juga kan, emang malam ini kita ngomong soal penuaan dini. Rahasia merawat kulit tidak perlu sulit. Nah, Dr. Fitria. Iya. Mohon maaf ya, saya tuh kalau ketemu dokter cenderung manja loh. Gitu. Jadi gini, saya sempat juga nulis di di caption dari feed saya kemarin bahwa menjadi dewasa itu pilihan, tapi menjadi tua itu pasti. Ya kan, orang tuh pasti kan, ya kayak tua itu pasti. Masalah tuanya masih kekanak-kanakan, tuanya tiba-tiba udah sangat dewasa, bijaksana tuh, itu urusan masing-masing pribadi. Tapi yang pasti kan orang kan, saya yakin banget tuh yang namanya, mungkin ada 90% orang di dunia ini nggak ada yang pengen cepet tua. Ada nggak sih Dok penelitian kayak gitu? Oke, ada nggak ya? Sebelumnya saya sapa dulu ya. Ini banyak banget nih teman-teman di sini. Oh, boleh. Terima kasih banyak. Wow. Silakan. Mas Henry. Silakan. Ya, Dr. Henry, Dr. Jen. Aduh, saya kayak jadi mau ujian, enggak kan ya? Oke, tadi juga saya ada Dr. Rita dan lain-lain. Oke, ada Dr. Sally dan lain-lain. Oke, jadi sekarang balik lagi deh. Aku tanya balik nih sama Mas Imam. Mau nggak sih jadi tua? Baru. Kenapa? Mau nggak sih jadi tua? Saya tuh mau sih jadi tua asal ada yang nemenin. Oke. Berarti masalahnya adalah cari temennya gitu ya. Cari temen ya, tua bersama. Tapi sebenarnya kalau secara pribadi sih, kalau secara pribadi sih nggak pengen. Tua, insya Allah pasti akan nyampe lah. Tapi kalau bisa tuanya nggak cepat-cepat, kenapa enggak gitu loh, iya kan?
Dok, bener nggak dok? Ya kan? Betul, Itu betul. wajar kan? Betul. Jadi sebetulnya kita balik lagi, menjadi tua itu adalah proses yang rasanya sih seluruh makhluk hidup akan mengalaminya ya, benar nggak? Termasuk manusia Iya. atau makhluk yang lain lah, sampai ke pohon juga akan menua gitu. Tapi kan sebenarnya gimana sih supaya caranya nggak cepet tua gitu kan? Iya, iya. Apalagi tagline atau judulnya hari ini adalah supaya nggak tua lebih awal. Penuaan dini kan artinya supaya nggak tua lebih awal, benar nggak? Iya benar, jangan buru-buru. Buru-buru. Ada yang bilang ada teman saya juga Dian hippie baru mulai udah banyak curcolnya. Tenang aja, pas besok malam ini. Ya, kembali ya deh. Kemudian gimana dok penuaan dini tadi? Oke, kita balik dulu ke proses menua dulu ya. Proses menuaan. Sebenarnya kan proses penuaan itu adalah suatu proses yang terjadi secara progresif sebetulnya. Terus menerus kan? Progresif. Musik. Ya. Terus udah gitu terjadi berbagai perubahan yang sifatnya degeneratif. Perubahannya degeneratif dan dia berjalan sesuai dengan perjalanan usia. Jadi ya itu adalah harfiahnya lah menua gitu kan. Tapi ya memang sekarang kan intinya adalah ada paradigma baru di mana kalau kita menua tentunya kalau bisa dicegah dong, atau malah menuaan itu dianggap sebagai suatu penyakit yang gimana caranya mencegah supaya penuaannya itu bisa dikembalikan lagi ke muda sehingga harapan hidup ya usia hidup juga lebih panjang. Agak sedikit Hai Dr. Fitria. Hai Kak Tali. Mohon maaf loh, kenapa? Yang freeze teh saha? Aku melihat saya Imam freeze. Oh gitu, waduh. Iya. Saya melihat Dr. Fitria memang freeze. Ya udah, saya udah nyambung kan. Kita lupakan masa lalu, kita maju ke depan. Oke. Baik. Ya. Balik tadi masa degenerasi tadi ya. Ya, jadi kalau misalnya, degeneratif, jadi proses degeneratif dia akhirnya sesuai perjalanan usia menua. Tapi kan sekarang itu paradigma baru gimana supaya proses penuaan itu bahkan bisa dicegah. Artinya supaya tetap awet muda. Sehingga kualitas hidup juga bagus, terus udah gitu harapan hidup juga bagus. Makanya berkembang, mau anti-aging medicine atau anti-aging medicine, up to you lah gitu. Nah, sama satu lagi adalah supaya mencegah gimana caranya agar tidak terjadi penuaan lebih awal yang kita sebut sebagai penuaan dini atau premature aging gitu. Kalau Mas Imam sih itu ya kecemplung botox tadi dokter Jen bilang dari lahir kecemplung botox, jadi dari dulu gitu-gitu aja gitu, atau non botox kali ya. Kecil itu saya ngemilnya itu boraks ya. Pengawet. Jadi awet ya. Oke.
Nah, itu dok pada Jadi, aging ya. Gimana dok? Lanjutin lagi silakan. Oke, aku lanjutin ya. Terus udah gitu gini Iya, silakan. kalau kita mau tahu ya, sebetulnya proses aging itu udah terjadi pada saya nggak usah di sini nggak usah nyebutin berapa umurnya, tapi cukup diingat-ingat aja. Sebenarnya proses penuaan itu kebagi jadi tiga proses penuaan tuh ada 3 fase. Fase yang pertama itu kita sebut sebagai fase subklinis. Fase subklinis itu terjadi sebetulnya pada usia 25 sampai 35 tahun. Nggak usah kasih tahu umurnya masih mau. Rahasia. Yang di sini saya juga rahasia. Ini rahasia ya, 25 sampai 35. 5 tahun. Kayaknya sih yang di sini yang hadir semua di bawah 25 lah gitu ya. Iya, 25 tahun punya KTP. Iya. Nah, pada usia itu, sebenarnya usia itu masuk kan udah kategori subklinis. Jadi fase subklinis. Di fase subklinis itu ternyata sudah terjadi perubahan atau penurunan hormon. Jadi jangan kaget, justru usia dari 25 sampai 35 itu sudah terjadi penurunan hormon. Contohnya growth hormone sudah mulai turun, terus pada wanita estrogen udah mulai turun, laki-laki testosteronnya udah mulai turun gitu ya. Tapi biasanya klinisnya masih oke tuh, nggak ada tanda aging. Kalau dilihat kulitnya oke, yang lainnya juga organ oke. Masuk fase berikutnya. Fase umur 35 sampai umur 45 tahun. Yang kita sebut sebagai fase transisi. Udah, nggak usah kasih tahu saya umurnya berapa. Tenang, masih 17. Saya diem aja kok. Oh iya, diem aja. Ini yang ikutan nggak? Tuh, katanya ada yang Dr. Rudy itu 18 tahun. Oke, aku percaya. Iya, 18. Ya. 18 tahun kucing. Nah, 18 jadi 35 sampai 45 ya. Nah, pada saat 35 sampai 45 itu penurunan hormonnya lebih kuat lagi, lebih banyak lagi. Jadi biasanya bisa mencapai 25%. Nah, disitulah mulai kelihatan tuh agingnya yang terlihat nih klinisnya udah mulai kelihatan. Paling gampang dari aging itu tidak hanya kulit ya, semua organ yang ada di tubuh kita pasti aging. Coba mungkin kulit adalah yang terlihat paling permukaan, kelihatan paling kita langsung lihat, I can see you, lihat mukanya doang kan, gitu kan. Itu mulai kelihatan. Biasanya yang kelihatan ya mulai ada tapi wrinkle tapi halus, kerutnya tapi halus gitu, nggak yang kelihatan deep wrinkle, nggak. Terus udah gitu mungkin ada sedikit mulai kering gitu ya. Nah, nambah lagi dong usianya, sudah mulai dari 45 tahun biasanya sudah mulai masuk yang kita sebut udah fase klinis. Nah, pada saat fase klinis inilah sudah mulai kelihatan agingnya. Gitu. Itu di atas 45 ya dok ya? Ya, di atas 45 karena penurunan hormonnya lebih 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 drastis sehingga kelihatan lah seperti itu. Gitu. Nah, jadi pengen tahu sih kenapa sih penuaan dini itu bisa terjadi, dok? Kalau mau tahu penuaan dini bisa terjadi, tentunya harus tahu dulu proses penuaan itu disebabkan karena faktor apa sih, gitu kan? Nah, kalau penuaan itu sebetulnya dia itu nggak single faktor. Jadi penuaan itu dia penyebabnya pasti multifaktorial. Tapi kalau secara garis umum atau secara general, kita bisa bilang bahwa penuaan itu penyebabnya adalah karena faktor intrinsik. Intrinsik berarti dalam dong ya, endogen dari dalam. Sama satu lagi faktor ekstrinsik gitu. Kalau faktor intrinsik dan ekstrinsik. Yes, betul intrinsik sekali. Ya. Jangan dimarahin dok, saya kan nanya. Intrinsik sama intrinsik dan ekstrinsik. Iya. Intrinsik dan ekstrinsik. Nah, saya bahas yang intrinsik dulu. Yang intrinsik dulu itu adalah dari dalam tubuh kita. Misalnya dari genetically itu kan udah nggak bisa diganggu gugat ya. Kemudian juga ya jalur metabolik itu juga ya memang sudah berjalan seperti itu. Sama misalnya perubahan hormon. Ya perubahan hormon tentunya memang bisa diatasi. Kita bisa pakai terapi sulih hormon. Tapi tentunya itu akan berjalan dengan usia bertambah, hormonnya juga turun gitu. Nah, sebetulnya, faktor satu lagi nih yang belum dibahas yaitu faktor ekstrinsik. Nah, faktor ekstrinsik ini yang kita bisa main. Ekstrinsik artinya kan dari luar, betul ya? Bisa dimainkan supaya tidak lebih cepat diatur.
diatur. Nah, faktor ekstrinsik ini paling ya itu adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu bisa macam-macam. Nah, nanti yang akan kita bahas di sini. Jadi faktor lingkungan itu mulai dari pajanan atau paparan sinar matahari ultraviolet yang berlebihan. Kayaknya untuk masalah ultraviolet ini udah pernah dibahas pada topik udah dari zaman sebelumnya. Dari zaman baru mulai pandemi, zaman bulan puasa, udah sering. Iya. terus Dok. Ya. Oke. Terus udah gitu, yang lainnya apa? Yang lainnya adalah misalnya gaya hidup. Gaya hidup dari pola makannya kayak apa. Jadi tentunya nutrisinya kayak apa. Kemudian selain nutrisi juga dia stresornya kayak apa, pekerjaannya kayak apa, aktivitas fisiknya seperti apa gitu. Terus udah gitu, terus yang lainnya adalah ya kalau dia sering kebiasaan yang tidak baik, misalnya merokok baik atau enggak sih? Tergantung yang melihat ya. Aduh, suka masing-masing deh. Oh gitu ya. Aku boleh tanya nggak, Mas Imam merokok nggak? Mas Imam merokok nggak? Sip, makanya awet muda ya. Makanya alhamdulillah. Nah, merokok, terus udah gitu meminum minum-minuman yang mengandung alkohol, hal-hal tersebut tentunya akan mempercepat kalau pajanannya banyak dengan faktor. Jadi artinya kalau faktor ekstrinsiknya ini tidak baik, maka hasil akhirnya kan tadi kan multifaktorial, kita bagi aja intrinsik sama ekstrinsik. Hasilnya kalau misalnya ekstrinsiknya ini, proses ekstrinsiknya ini sangat berat, akhirnya agingnya akan lebih cepat gitu. Benar. Makanya akan terjadilah penuaan dini atau premature aging, asal jangan pernikahan dini ya. Ya benar. Dulu kata banget anak lama kalau pernikahan dia langsung ingat Agnes Monica. Aduh, kita baru mau ngomong kita denial, kita masih muda, forever young gitu kan. Tiba-tiba pas ngomong pernikahan dini ingatnya Agnes Monica, tua supir. Tapi kemudian kalau bicara mengenai penuaan dini, kan dokter udah bilang bagaimana urutan-urutannya kalau ngomong penuaan tuh ada kayak fase-fase usianya, kemudian juga apa saja penuaan dini dapat terjadi karena apa saja. Nah, kalau penuaan dini itu biasanya tuh yang gampang langsung terlihat pada kulit, kan tadi dokter juga bilang bahwa paling gampang terlihat itu di kulit ya, sebagai cover dari kita gitu kan. Paling keluar, paling gampang kelihatan deh. Itu penuaan dini tuh yang paling kelihatan bahwa wah lu kok udah premature aging tuh apa, Dok? Ada nggak sih ciri-cirinya atau tanda-tandanya? Tanda-tandanya gini aja sih sebetulnya. Kalau kita nggak usah ini deh, nggak usah kita bersama sekelompok dengan orang yang usianya sama, kelihatannya gimana? Apakah terlihat lebih tua, ataukah terlihat lebih muda, atau sama mereka? Jadi ya tadi faktor intrinsiknya kan termasuk genetik, termasuk hormon, itu kan pasti akan mengalami perubahan. Tapi kalau faktor intrinsiknya kan terus berjalan ya, artinya menurun. Kalau faktor luarnya, lingkungannya itu tidak baik, tentunya dia akan terlihat lebih tua dibandingkan yang lain. Jadi contoh yang lebih tua, sekarang gini. Sekarang kan nggak boleh pegang wajah dengan gampang ya. Aku semprotin dulu hand sanitizer. Coba udah siap banget dokter, saya udah dong. Lupa. Siap semprot virtual. Semprot virtual. Pegang aja kulitnya. Kerasanya gimana? Kita cubit, balik nggak dengan cepat. Terus udah gitu kekenyalannya gimana? Terus udah gitu hidrasinya atau kelembabannya gimana? Dipegang halus nggak? Sebenarnya kalau misalnya lihat kulitnya sehat atau enggak? Kulitnya sehat itu bisa dilihat dari warnanya rata loh. Jadi rata. Emang ada, Dok, warnanya belang-belang orang? Coba perhatiin deh. Ada yang misalnya banyak bercak-bercaknya kan, banyak kan? Iya. Ada yang bilang kalau punya freckles kayaknya keren, kayak orang bule gitu loh. Iya, boleh sih. Tapi ya freckles gitu sebenarnya keren atau nggak? Secara klinis tuh oke atau nggak, Dok? Sebetulnya freckles itu kan ini kita jadi agak nggak apa-apa mendiversifikasi. Boleh. Freckles atau evlit itu kan sebenarnya penumpukan pigmen kulit atau kita sebut sebagai melanin. Nah, melaninnya itu terdistribusi tidak rata. Kenapa sering pada bule? Karena bule itu dia sebetulnya pigmennya dia kan tidak terlalu banyak.
artinya tidak Iya. terlalu kuat untuk proteksi terhadap pajanan ultraviolet. Iya. Sehingga, tapi mereka suka jemuran, bener nggak? Suka berjemur demi putih, Iya. demi menggelap kulitnya, demi tanning. Iya. Nah, akhirnya Kulit tuh kayak terpiculah. basah, murah. Iya. Udah gitu, BT-nya setelah jemuran, kulitnya cuma jadi merah doang ya, nggak jadi hitam. Sementara kalau orang Asia habis jemuran hitamnya bisa berapa bulan gitu, balik lagi susah. Wah, kalau yang udah hitam jadi ungu. Gelap. Iya. Iya. Terus? Jadi, nah itu ya benar kokoloten tuh kata dokter Yuda mah kokoloten, ya kokoloten. Apa sih kokoloten? Kokoloten teh itu apa? Ya itu tadi apa namanya freckles tadi. Oh, nah, itu bahasa jadi, Sunda ilmiah sih kokoloten. Kokoloten mah nggak ada ya di KBBI, nggak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa Sunda lah kokoloten mah gitu. Jadi ada kamu. Ya sebetulnya sih kalau misalnya kita lihat itu sebetulnya normal atau tidak, ya sebetulnya bukan kulit yang sehat lah yang ada freckles-nya sebetulnya. Karena kalau misalnya dia kulitnya sehat harusnya warnanya rata, terus pegangnya kenyal gitu. Benar. Jadi kalau kita mau bilang kamu kayaknya prematur aging deh gitu, ya udah coba aja sama teman sebayanya lihat gitu, dia kulitnya kelihatan lebih dari dilihat aja, biasa di foto ketahuan tuh lebih terlihat tua atau tidak. Lihat dari kerutannya, lihat juga dari tekstur kulitnya, lihat dari warnanya gitu sih sebetulnya. Simpel sih, gampang yang lihat. Simpel itu ya. Nah, banyak hal yang tadi dokter juga bilang bahwa banyak hal yang mempengaruhi penuaan dini bisa terjadi. Tadi ada faktor apa intrinsik intrinsik dan ekstrinsik, tapi berarti untuk penuaan kalau ini faktor ekstrinsiknya ya. Iya, karena kalau intrinsik kan kayak udah bawaan orang dari bawaan ilahi yang udah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh istilahnya. Tapi kalau ekstrinsik itu kan yang kita bisa, kata tadi dokter bilang, bisa kita atur, kita bisa adjust, kita bisa hindari, atau malah justru bisa kita lakukan ya dok. Nah jadi apa nih kira-kira lakukan untuk mencegah penuaan dini? Karena sekali lagi tuh, waduh, orang sekarang kan zamannya pengennya tampil lebih muda, sampai itu kenapa diciptakan aplikasi beauty di foto editing itu, perempuan. itu semua tampak awet muda ya. Oke, jadi sebetulnya gampang sih sebetulnya. Tadi kan udah dibahas tuh faktor ekstrinsik, ya udah kita perintilin satu-satu. Jadi dari mulai dari mana dulu ya? Aktivitas fisik deh. Nah, aktivitas fisik itu penting banget loh. Kadang-kadang udah ngerasa, aku pilih skincare yang paling keren, skincare yang paling mahal, tanpa aku harus olahraga, kulit aku akan 20 tahun lebih muda gitu kan. Nah, ternyata itu tidak tepat, karena ternyata jangan membuat olahraga itu menjadi hal yang tidak penting, tapi justru penting sekali. Dengan kita berolahraga, bukan hanya happy aja yang didapat. Happy itu yang terlepas apa hormonnya? Endorfin kan? Looks like morphine, tapi morfin yang ada di dalam lebih halal, yang alami, lebih halal, bener, halalan toibah lah gitu ya. Iya, betul. Itu akan bikin kita happy. Itu akan merilis hormon-hormon yang lain juga gitu. Terus udah gitu. Dokter Fitri udah kalau ngomongin soal trik-trik untuk mencegah penuaan dini, kita udah kayak mulai mau gosip-gosip gitu nggak sih? Gosip. Jadi dok, biar yang lain biar yang lain pada nguping gitu. Tuh, olahraga itu ya setujunya banyak. Jadi terus udah gitu dengan olahraga juga selain hormonnya menjaga kadar atau level hormon kita tidak langsung drop gitu. Artinya memperlambat dropnya kadar hormon kita. Tapi kan masalahnya hormon juga berpengaruh kan terhadap aging kan. Nah, kemudian olahraga itu manfaat lagi. Apa manfaatnya? Dengan olahraga pompa jantung bagus kan? Benar nggak? Kalau kita olahraga kan otomatis pompa jantung lebih baik. Sehingga apa? Sehingga yang kita makan, nutrisi yang kita makan bisa terdeliver langsung dengan baik sampai ke jaringan. Gitu. Jadi sebenarnya olahraga itu memang salah satu bentuk kita menghilangkan stres tuh olahraga. Percayalah itu. Bener. Bener ya? Percaya dan melakukannya ya. Iya, percaya dan melakukannya. Tapi juga kayaknya kalau zaman sekarang olahraga juga mesti milih-milih supaya nggak jadi stres ya. Jangan deket kerumunan olahraganya. Nah, tapi sebenarnya kadang-kadang
pertanyaan berikutnya suka gini, olahraga yang kayak apa sih yang sebenarnya bikin olahraga yang kayak apa? Nah, ada beberapa apa namanya penelitian, ternyata olahraganya tuh bukan olahraga yang menyebabkan stres. Artinya olahraga yang bikin kita happy, yaitu yang sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi jangan overtraining juga. Karena pada keadaan overtraining tuh jadi kita terlalu hard gitu ya, olahraganya berlebihan. Jangan salah, overtraining pada olahraga itu malah bahaya, malah bikin cepet tua. Jadi yang olahraganya yang emang harus sesuai usia dan sesuai dengan kemampuan. Tentunya kalau mau ditingkatkan bertahap. Jadi dengan olahraga ringan, kemudian minimum olahraga teratur ya, yang pasti olahraga teratur, setidaknya 3 kali seminggu. Ya kan, setidaknya teratur, konsisten. Nah, iya benar, jangan overtraining. Benar, nggak boleh overtraining. Jadi olahraga teratur, setidaknya minimal banget 3 kali seminggu, durasi 30 menit, itu sebenarnya sudah cukup baik. Tapi kalau bisa, ya lebih artinya kalau misalnya teraturnya bisa setiap hari, ya itu jauh lebih baik lagi. Tapi satu, melakukannya happy. Beda sama atlet. Jadi atlet itu olahraganya dia benar-benar overtraining, benar-benar di press gitu ya, itu salah. Karena pada keadaan seperti itu justru yang terjadi adalah kerusakan sel jauh lebih banyak. Karena ROS yang terbentuk, radikal oksigen spesies terbentuk lebih banyak, sehingga kerusakan sel lebih cepat. Oke, itu olahraga. Udah gampang dong ya olahraga. Jadi mulai belajar teratur ya. Oke. Kemudian yang kedua. Terus apa lagi, Dok? Yang kedua, nutrisi. Nutrisi. Jadi selain nanti kalau skincare aku akan bahas juga, tapi artinya kadang-kadang dilupakan nih nutrisi. Pengennya bener nggak sih slim? Banyakan orang pengennya slim, badannya tuh be slim, tapi jangan lupa be fit, harus fit juga. Itu dia. Jadi tagline-nya harusnya be slim, be fit gitu. Nah, mungkin ini nanti lebih tepat ngebahas dokter spesialis gizi ya. Tapi aku coba share aja di sini. Makanannya gimana dong? Nah, tentunya kadar makanan atau misalnya isi dari konten dari makanannya itu harus bagus. Jadi ada apa aja sih? Terutama mengandung vitamin, kemudian mineral. Terus udah gitu jangan lupa juga asam lemak esensial, omega 3, omega 6. Terutama yang tidak bisa dibikin oleh tubuh adalah omega 3. Jadi omega 3. Tubuh tidak bisa membuat omega 3. Jadi omega 3 itu adalah asam lemak esensial yang kita dapatkan dari makanan. Jadi kadang-kadang, iya betul, kadang-kadang ini saya baru dapat nih pasien. Beberapa kali ini. Jadi gini nih ceritanya. Karena dia program jadi nggak, maksud saya gara-gara program diet, program diet itu dia akan menyebabkan merestriksi makanan kan, makanannya kurang, otomatis mungkin tidak terlalu diperhatikan sehingga menyebabkan masalah yang lain gitu. Salah satu kulitnya bisa kelihatan. Jadi artinya sangat penting, nutrisi itu sangat penting dalam Halo Mas. Ya, barusan freeze lagi. Oke, lanjut. Udah ya, nutrisi berarti itu pada atlet pada muncul, pelada pada muncul. Ini atlet muncul semua. Dah, oke deh. Terus? Sip. Nah, terus udah gitu selain olahraga, apalagi sih gitu kan? Selain olahraga, tentunya pemilihan skincare. Pemilihan skincare juga penting loh gitu. Jadi tentunya udah dari dalam, udah dia happy, terus udah gitu olahraga kan yang bagus, terus hormonnya terjaga bagus, makanan juga kan salah satu bahan baku pembentukan hormon kan, itunya juga udah bagus. Jangan lupa skincare-nya. Pilih skincare-nya tentunya yang sesuai dengan jenis kulit. Nah, ini bisa satu topik bahasan lagi nih ya. Bagaimana cara memilih skincare? Iya, bagaimana cara memilih skincare yang baik sesuai dengan usia, sesuai dengan keperluan atau jenis kulit. Nah, sebetulnya skincare itu sudah mulai dipakai dari kita bayi, dari bayi udah pakai skincare. Dari bayi dong. Kosmetik tuh udah dari pakai kosmetik kan udah dari bayi kan. Sabun tuh kosmetik loh. Oh, oke. Oh, sabun itu sebetulnya udah masuk kosmetik ya, Dok ya?
Yes, betul. Jadi definisi kosmetik, ya, sesuai per KB POM. Jadi definisi kosmetik adalah sesuatu yang dioleskan di kulit ya, di kuku bisa, di rambut bisa. Nah, yang dioleskan dengan tujuan untuk merawat, membersihkan, kemudian menjaga, kayak ya merawat tuh sebenarnya menjaga, mewangikan. Iya. Itu juga sebetulnya itu adalah definisi kosmetik. Mewangikan ya, merawat, menjaga, mewangikan, terus termasuk juga dekoratif itu kosmetik. Tapi ya itu dia, kadang-kadang kita lupa bahwa kosmetik itu masuknya sebetulnya udah dari sabun aja udah pakai kosmetik gitu. Jadi ya dari kapan? Dari kita lahir sampai kita sampai kita meninggal ya. Maksudnya saat meninggal pun kan mungkin dimandikan dulu gitu ya, dibersihkan lagi, pakai kosmetik lagi gitu. Jadi ya memang selain yang dioleskan yang lain yang untuk maintenance ya pelembab, kemudian tabir surya, itu udah ada topik-topiknya lagi deh tuh ya. Yes. Oke, jadi berarti kalau pemilihan kosmetik ataupun skincare tersebut sebetulnya kalau mungkin kalau kayak sabun ataupun hal-hal yang kayak berhubungan dengan rambut itu mungkin dari kecil sampai ABG itu pasti udah pakai lah segala macam. Tapi kalau berhubungan dengan yang namanya untuk anti aging ini, kira-kira tuh enaknya lagi apa bahasanya? Masuk enaknya sih? Tepatnya. Nah itu dia. Beda nih bahasanya Pak Dokter dan bahasa orang awam nih. Enaknya lagi tepatnya itu dimulai digunakan sejak umur berapa sih, Dok? Dari kecil, sama seperti sejak kapan sih kita memakai sunscreen? Karena kembali lagi, tadi kan salah satu lingkungan kan, faktor lingkungan salah satunya adalah ultraviolet, pajaran ultraviolet. Nah, tentunya jangan lupa kadang-kadang suka agak tidak diberikan perhatian bahwa anak kecil tuh nggak usah pakai sunscreen loh, padahal tentunya harusnya tetap pakai untuk melindungi dia terhadap ultraviolet yang berlebihan. Tetapi tentunya disesuaikan pemilihannya berdasarkan usia. Ada sunscreen yang memang kayaknya ini udah pernah dibahas nih sebenarnya masalah topik sunscreen. Ada yang memang kategori buat anak-anak atau dewasa. Sama satu lagi pelembab, kayak pelembab gitu kan juga kalau misalnya mungkin kita di negara yang tropis udah gitu humidity-nya tinggi, rasanya mungkin kalau pakai pelembab dianggapnya udah yang mulai masuk usia aging atau misalnya usia 30-an ke atas pakai pelembab. Padahal jangan salah, kalau memang kita di negara yang memang humidity-nya rendah, kemudian penguapan airnya itu tinggi, pelembab itu ya sudah dipakai sejak dini gitu. Oke. Nah, Dok, ini kan kalau ngomong soal masalah penuaan dini kan biasanya itu kalau yang udah ngomong itu adalah mereka-mereka yang udah mulai aware dengan penampilan, yaitu biasa di usia-usia produktif kan. Mungkin kalau usia produktif. Oke, nah ini tolong dokter luruskan di usia-usia produktif, karena kan pertama, secara personal dan juga profesional mereka lebih aware dengan penampilannya dan juga mereka lebih mampu juga untuk tanda kutip untuk menjaga merawat dirinya. Iya kan? Kemudian juga tantangannya adalah, ini buat yang lagi dengerin juga, yang lagi nonton juga, tolong didengarkan baik-baik, ini mana ngomongin soal masalah ranjang, olahraga malam gimana sih? Oke. Ya, kenapa dok? Enggak, aku ketawa aja. Nah, kan sebetulnya juga tantangan buat mereka juga nih karena usia produktif itu kan katakanlah mungkin 25 sampai 35 tuh lagi masanya, lagi seru banget tuh ya, lagi produktif, lagi pengen achieve banyak hal dalam hidupnya, pengen tampil dalam bentuk apapun juga yang positif, secara personal, secara profesional. Nah, itu gimana cara yang mengingatkan mereka, padahal mereka kadang-kadang di usia seperti itu kan, mereka mikir, Mas ini gue punya duit, gue terserah dong, gue belanjain duit gue dengan apa aja, mumpung gue masih muda, gue bisa bebas ngapa-ngapain, mau makan, mau berkegiatan. Cuman, on the other side, kadang-kadang mereka juga terkena stres juga karena pekerjaan, kemudian juga karena mereka juga punya kemampuan traveling, mereka terpapar dengan segala macam cuaca segala macam. Nah, kira-kira apa sih bisa diingetin sih buat teman-teman yang secara mungkin usia produktif 25 sampai 45 deh. Transisi. Iya, transisi. Dari mulai oke. Yang bisa kira-kira diingetin sama teman-teman yang di usia-usia seperti itu gimana sih, Dok? Enaknya? Tentunya kalau ngingetin ada tekniknya kan, nggak boleh yang terlalu ngingetin yang bikin, aduh lo sok tahu banget sih gitu loh ya.
gue aja nggak pernah ngerecokin lo kenapa ngerecokin Iya. gue sih, Oh gitu iya, ya, iya. gitu kan biasanya. Jadi tentunya gimana cara ngingetinnya? Menurutku sih lebih ke arah awareness ya, meningkatkan edukasi. Iya, iya. Nah, mungkin salah satunya nih dengan acara yang dibikin sama apa namanya? ID.Derms. Ini adalah salah satu mengedukasi sebetulnya pencegahan itu dilakukan sejak dini loh. Somehow kita keingetnya udah late, artinya udah kayak misalnya gini. Efek nutrisi akan baik tentunya kalau misalnya sudah kita maintain, sudah kita perhatikan nutrisi itu dari awal, betul kan? Kalau misalnya baru-baru aja sekarang, aduh, mukaku udah keriput, terus udah gitu, aku mesti ganti makanan ya, gitu. Itu kan udah telat kan sebetulnya. Iya. Saya ngaku, saya telat. Enggak. Nah, jadi bentuknya mungkin lebih ke arah bagaimana cara mengedukasi, baik dari mungkin kalau misalnya leaflet segala macam nggak akan dibaca ya, tapi mungkin tulisan di teman-teman semua yang ada di sini nih yang rame dengan membuat posting edukatif atau tulisan yang lebih ringan-ringan yang bisa dibaca atau ya dengan meningkatkan informasi. Ya paling gampang adalah mungkin yang bisa dilakukan paling gampang setiap pasien yang datang aja diedukasi dikit-dikit gitu. Oke. Ya pasti juga kalau buat teman-teman di luar sana juga yang mungkin juga bukan dari kalangan kedokteran atau kesehatan juga, bahwa mereka maksudnya awareness bahwa namanya perawatan kulit wajah ataupun mencegah aging lebih cepat itu lebih awal lebih bagus ya dok ya? Yes, tepat sekali. Nggak ada instan. Olahraga pun begitu. Oh iya, sama satu lagi ada pesan aku nih, gini. Jadi gini, kadang-kadang kita suka kebawa tren, bener nggak sih kebawa tren? Kebawa tren, apalagi sekarang, ya mungkin karena lagi COVID sih, otomatis nggak yang terlalu banyak lah ya olahraga di luar. Tetapi sebelum COVID berlangsung tuh kan kayaknya lari tuh ya. Ada semua Jakarta Run lah, sampai keluar negeri pun dikejar gitu ya, meskipun ikutannya mesti pakai lotre. Aku tahu betapa susahnya. Iya benar. Sekarang nggak cuma lari, sekarang goes, sepedaan. Iya betul sekali. Itu sangat baik sebetulnya. Saya tuh soalnya gini loh. Saya tuh begitu saya cemplung belajar sekarang, ya ampun, dan kebetulan dosen saya tuh juga saya harus belajar di kedokteran olahraga gitu. Ternyata adalah gini, olahraga yang sangat baik adalah olahraga yang memang sesuai dengan kemampuan kita, dan justru malah kalau olahraga yang berat tiba-tiba kita lakukan di usia yang sudah mulai beranjak dewasa ya. Artinya tidak terlatih sejak awal, itu sebetulnya tidak terlalu baik. Jadi jadi kan kadang-kadang sekarang banyak yang demi mengikuti tren, demi dibilang gaul, demi dibilang pokoknya saya termasuk termasuk ikut tren lah gitu ya. Foto demi konten. Nah, sekarang tuh demi konten. demi konten di YouTube gitu ya. Oke. Nah, itu dibela-belain terus padahal dia tidak terlatih dengan baik, itu hati-hati. Itu bisa menyebabkan fatal bahkan sampai kematian. Karena karena balik lagi dia akan terjadi overtraining dari tubuh yang tidak disiapkan. Tubuh yang tidak disiapkan itu overtrainingnya adalah kalau memang dia benar-benar melewati toleransinya, melewati ambang batasnya. Gara-gara yang pada ngobrol-ngobrol komentarnya ngomongin olahraga malam sih jadi merangsang. Itu kalau baca itu jadi itu loh, jadi mengalihkan distract yang mau diomongin. Okay. Nah, itu jadi bisa berakibat fatal. Jadi ya we have to be careful untuk mendapatkan efek dan manfaat yang baik, tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan, disesuaikan usia, semuanya pokoknya harus yang paling pas deh. Kelebihan nggak bagus, kurang juga nggak bagus. Yang berlebihan tuh nggak bagus, yang kurang juga nggak bagus. Balik lagi loh, ambang rangsang tuh diketawain. Ambang rangsang tuh bisa aja, ambang rangsang nyeri, ambang rangsang. Dok, jangan dipancing. Dok, pancing sih. Nanti kita bikin sesi sendiri deh, mau soal rangsang-rangsangan. Tapi dok, maaf nih. Tadi sempat ada satu teman juga tadi yang sempat online nanya, dokter kalau saya minum minum kolagen lah, produk yang isinya kolagen itu
itu ada sebuah tindakan tepat nggak sih untuk itu juga menjadi bagian dari usaha kita untuk anti-aging? Yes, oke. Kita balik lagi. Pengisi dermis, aku bilang kulit kan ada 3 lapis ya, Mas Imam pasti tahu deh ya. Yes. Yang paling luar nggak tahu ya. Oke. Yang paling luar yang kita pegang itu epidermis. Di bawahnya epidermis tuh ada yang namanya dermis, atau memang kutan di bawahnya lagi ada yang kita sebut subkutan di bawahnya dermis berarti kan. Pengisi dermis nih paling banyak memang kolagen tipe 1 dan kolagen tipe 3. Dengan bertambahnya usia, biasanya komposisi kolagen tipe 1 dan tipe 3-nya nih jadinya mengalami perubahan. Makanya kenapa kulitnya kok jadi kendor, shagging gitu ya. Nah, dengan konsumsi kolagen, kalau kolagen yang dikonsumsi berarti kan dia masuk ke mulut, masuk ke dalam saluran pencernaan, kemudian masuk ke lambung, masuk ke usus, baru terserap gitu kan. Terserap lewat pembuluh darah, masuk pembuluh darah besar, pembuluh darah kecil kapiler, terus kayak gitu dia baru masuk nanti ke kapiler kecil sampai ke kulit. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari ukuran berat molekul si kolagen, itu sebenarnya kalau kolagen totok yang diminum, dia sebenarnya nggak sampai loh sampai sana gitu. Jadi kalau mau sebetulnya kalau mau sebetulnya ya dari bahan-bahan yang menjadi sumber bahan aktif sel yang menghasilkan kolagen. Sel di tubuh kita yang menghasilkan kolagen adalah fibroblast. Misalnya, ya asam aminonya cukup, vitamin C-nya cukup, ya tadi balik lagi akhirnya vitamin, mineral, nutrisi yang bagus, gitu. Iya. Satu lagi pertanyaan itu kalau perlu minum suplemen omega 3 itu ini aku lagi dites nih. Jadi balik lagi sebenarnya kita harus kembalikan apa artinya suplemen. Jadi sebetulnya kita tidak perlu suplemen kalau makanan yang dimakan sudah mengandung omega 3 gitu. Kalau suplementasi kan berarti sebetulnya tambahan di luar makanan yang memang kita setiap hari makan. Kandungan omega 3 itu banyak sekali terkandung pada seperti ikan laut gitu ya, terus daging. Kalau pada kacang-kacangan, telur ya, saya kasih tahu telur. Kalau kacang-kacangan tuh omega 6-nya lebih banyak dibandingkan omega 3. Dan komposisi antara omega 3 dan omega 6 sebaiknya lebih banyak omega 3 gitu. Jadi kalau suka makan kacang sih bagus, tapi jangan banyak-banyak lah ya gitu ya. Karena komposisi omega 3-nya lebih sedikit dibandingkan omega 6 dan di dalam tubuh pun omega 3 harus lebih banyak dari omega 6. Jadi kalau makanannya itu kalau makanannya cukup, ada yang jualan. Kalau omega 3 cukup baik, kita konsumsi dari makanannya cukup baik, nggak usah pakai suplemen. Tapi kalau tidak baik, pakai suplementasi gitu. Ikan laut, betul sekali. Tadi saya bilang ikan laut. Siap, kan itu. Nah, Dokter Fitria, kira-kira apa nih bisa disampaikan buat teman-teman menutup obrolan kita pada malam hari ini? Bicara mengenai penuaan dini, rahasia merawat kulit tidak perlu sulit. Sip. Jadi sebelum closing ya, supaya dapat take home message-nya nih, kita ngobrol ngidul kok nggak ada summary-nya gitu. Jadi intinya adalah rahasia merawat kulit supaya kita tidak cepat masuk atau tidak cepat tua atau tidak terjadi penuaan dini adalah pastikan kita sudah mulai memperhatikan aktivitas fisik, nutrisi yang baik, terus sudah gitu skincare yang tepat, dan yang keempat sebetulnya jangan lupa adalah, apalagi zaman COVID ya gini, tetap bahagia. Jangan salah. Aku punya resep loh. Aku punya resep. Dok, sebentar. Dokter ngasih resep itu, dok tadi memberikan satu poin terakhir itu yang sebenarnya kayak bikin PR baru buat next. Nah, ini resep itu buat yang tetap bahagia itu. Jadi kalau gini, sekarang kan di luar tuh banyak banget artinya baca COVID, TV, terus udah gitu. Semualah medsos kadang-kadang bikin kita, aduh ya Allah, apalagi sekarang lagi new normal. Tahu sendiri kan, dengan new normal ternyata angka kepositifan COVID WHO aja udah bilang meningkat banget. Sementara orang-orang menganggap bahwa everything's okay gitu. Kita bisa keluar dengan santai. Bikin kita panik lagi. Jadi kalau menurut aku juga termasuk orang yang mudah sekali terdistract oleh hal-hal yang nggak enak di luar gitu ya. Jadi kalau aku sendiri bikinnya gini,
kita hanya concern, bukan egois ya ini, kita hanya concern dan memperhatikan 10 meter square sekitar kita sama 10 detik ke depan. Ya, 10 meter square. 10 meter square di sekitar kita, artinya yang terlihat ya, sama satu lagi adalah 10 detik ke depan. Kita lihat, kita syukuri, yang satunya kalau kita udah bersyukur, pasti rasanya happy. Jadi sekarang gini, aku udah bisa makan aja, aku udah seneng, alhamdulillah. Aku udah bisa tinggal di tempat yang nyaman, nggak gerah, tidur bisa enak, alhamdulillah. Kemudian aku bisa pakai baju yang sesuai dengan yang bukan sesuai dengan yang aku mau ya, pokoknya baik, alhamdulillah. Artinya kebutuhan primer sudah terpenuhi, alhamdulillah. Memperhatikan 10 meter square itu ternyata selama ini mungkin kalau aku sendiri juga suka agak lupa gitu ya, tapi ternyata dia memperhatikan, oh rasa syukurnya tuh lebih ini. Ini di luar konteks sih, tapi maksudnya itu yang bisa meningkatkan rasa itu lebih enak, maksudnya rasa syukurnya lebih enak, legowonya lebih enak, ternyata bikin happy gitu. Kalau aku sih. Tapi ya mudah-mudahan bisa diaplikasikan juga lah gitu. Iya, jadi teman-teman, itu tadi obrolan kita bersama dengan Dokter Fitria. Ini obrolan plus-plus, jadi ada kultumnya dengan Mama Fitria. Nuhun pisan. Diingetin. Tapi oke, terima kasih Dokter Fitria buat ngobrol-ngobrol pada malam hari ini. Tentunya kalau buat teman-teman yang mungkin yang pengen tahu sekali lagi juga mengenai masalah kesehatan kulit terutama, mungkin bisa sekali lagi cek informasinya ke Instagramnya ya, id.derms ya Dok ya. Yes. Betul Kemudian sekali. kalau mau id.derms, langsung cek-cek aja, ada siapa semua pembicara kita. Kalau nggak salah ini udah ke 35. Jadi sebenarnya untuk belajar banyak banget tuh. Wah, pas banget dengan usia saya. Ya mulai pembohongan publik. 35 plus ya? Ya dong, langsung drop lagi. Saya ya 35 plus. Terus? Jadi basic bisa cek teman-teman ke id.derms, atau kalau mungkin kalau ke Instagramnya dokter, di mana di Instagram dokter? Saya apa ya tuh sampai lupa, oh ya @fitria_irzan, atau ke Instagramnya Mas Imam @imam _wibowo gitu ya. Jadi kayak gini, kalau kita teamworknya bagus banget nih. Good, iya dong, sip. Jangan lupa follow Mas Imam @imam_wibowo, karena di situ akan mendapatkan informasi bagaimana aktivitas Mas Imam dalam keseharian. Dan ya, id.derms coba dilihat tadi untuk yang sunscreen, tadi saya diinfoin sama Dokter Jen, yang sunscreen itu episode 2. Jadi kalau misalnya mau tahu bagaimana cara kita memilih sunscreen, tentunya cek saja di episode 2. Oke. Dokter Fitria banyak buat ngobrol-ngobrol sekali lagi. Mohon maaf tadi kalau sempat kita keputus ngobrolnya. Sama satu lagi, ada IG yang bisa di-follow @perdoski.id. Jadi @perdoski.id juga. Jadi bisa memberikan informasi edukasi kepada masyarakat. Terus udah gitu id.derms yang ini juga informasinya up to date banget. Dan yang lainnya ya terserah pilihan Anda mau follow yang mana. Tapi follow lah yang berbeda. Yes. Gitu deh. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah gabung. Semua pertanyaan kalau tidak semuanya bisa kita bantu jawab. Tapi sekali lagi tadi Dr. Fitria sudah memberikan informasi. Kalau pengen bertanya, cari infonya ke Instagram yang sudah kita sebutkan tadi. Siap. Makasih Dr. banyak. Fitria sekali lagi terima kasih. Aku yang terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Sukses, sehat selalu. Jangan lupa new normal, tetap waspada, jaga kesehatan. Amin. Terima kasih dokter. Selamat malam. Sama-sama. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bye. Oke, teman-teman. Nuhun, ya ampun. Ini teku pada kumpul semua nih. Ya ampun, kayak diri yang kuring. Orang Sunda semua. Iya. Teman-teman, terima kasih. Kenapa, Dok? Terima kasih, Mak Alvina.md. Terima kasih semuanya sudah gabung. Nanti insya Allah kita bisa ketemu lagi di episode Instagram Live berikutnya. Mungkin silakan cek-cek kalau mengenai kesehatan kulit, silakan ke id.derms. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye. Semua. Thank you, dokter. Thank you juga. Oke, off ya. Yes, off.